Kalau ngomongin cedera paling aneh di dunia sepak bola, kita harus mulai dengan kejadian Carlos Tevez. Dia pastinya masuk salah satu pemain dengan cedera paling aneh sepanjang sejarah sepak bola. Kalian inget gak kejadian di tahun 2018 ketika Tevez pulang kampung untuk main di Boca Juniors? Setelah 12 bulan berlibur di Cina, Tevez sepertinya masih kekurangan waktu liburan bareng keluarganya. Tapi kalian harus tahu, kalau keluarga Tevez nggak seperti keluarga pada umumnya. Soalnya, kemanapun Tevez pergi, tim pelatihlah yang paling khawatir akan nyawa sang bintang. Ya, gimana nggak khawatir, sob? Masalahnya, saudara tiri Tevez saat ini menjalani vonis hukuman 16 tahun karena perampokan bersenjata. Dan jika mau ketemu dengan saudara tirinya, Tevez harus datang ke penjara Bowen, tempat paling berbahaya se-Argentina loh sob. Tapi kan, di mana-mana keluarga harus jadi prioritas, meskipun dia seorang perampok sekaligus pembunuh. Bener gak sob? Jadi, sewaktu Tevez berkunjung ke penjara itu, teman-teman dari saudara tirinya itu seringkali meminta Tevez untuk bisa main bola bareng. Ya, kapan lagi coba bisa main bola bareng dengan bintang sepak bola paling terkenal di Argentina. Maaf nih buat Bang Messi, tapi inilah hal menarik dari Tevez. Dia gak mau kalah, walaupun hanya pertandingan biasa melawan para penjahat yang pernah menusuk orang. Jadi dalam 20 menit, Tevez benar-benar mengeluarkan segala kemampuannya. Tackle, cetak gol, kasih assist untuk saudaranya. Pokoknya dia benar-benar mempermalukan teman-teman saudara tirinya di depan narapidana lain. Dan mereka tidak diberi kesempatan sedikit pun. Tapi semua hanya masalah waktu. Sampai akhirnya... Nah, ternyata salah seorang penarapidana sangat marah. Sampai dia menyerang Tevez yang membuat otot betis Tevez robek. Aduh, ngilu. Dan karena hal tersebut, Tevez harus absen untuk 4 pertandingan di Boca. Ya, setidaknya Tevez cedera sewaktu main sepak bola kan. Beda cerita dengan Rio Ferdinand. Dia malah cedera saat main PlayStation. Kok bisa? Yuk, mundur ke tahun 2000. Sewaktu Ferdinand membuat namanya viral setelah kepindahannya ke Leeds United yang berhasil memecahkan rekor. Untuk merayakan kejadian itu, Rio menghadiahi dirinya sendiri dengan konsol game tercanggih, yaitu PlayStation 2. Betul sekali, di masa itu, PlayStation 2 merupakan hal yang mewah setelah Game Boy. Game Boy? Apa itu Game Boy? Anak zaman now emang perlu dikasih pelajaran sejarah sih. Nampaknya Rio nggak tahu kalau PlayStation itu akan menjadi salah satu penyebab dia nggak bisa bermain di pertandingan Leeds berikutnya yang harus melawan Liverpool. Dan mungkin Rio kurang puas merasa bermain sepak bola di lapangan, jadi dia ingin coba peruntungan di sepak bola virtual juga dengan game terbaik di masa itu, Pro Evolution Soccer, atau mungkin yang kalian kenal dengan nama Winning Eleven. Ngapain FIFA di sini? Khusus, sana. Saat itu, Rio cuma ingin bersantai setelah bikin Mark Viduka dan Harry Kewell mati kutu di tempat latihan. Jadi, sambil bermain PlayStation, dia pun menaikkan kakinya di meja, santai. Namun, ada satu masalah besar. Ketika sedang bermain PES Master League, Rio tidak pernah merubah posisi duduknya sama sekali selama berjam-jam. Tapi, ketika teleponnya berdering dan dia berusaha untuk mengambil teleponnya, otot tendon lututnya retak. Jadi, Rio mengalami cedera saat bermain bola di PlayStation Shop. Tapi, Rio masih beruntung sih. Saat itu dia masih belum gabung di Manchester United. Kebayang dong apa yang bakal dilakukan oleh Sir Alex Ferguson kalau Rio tertatih-tatih kembali ke Carrington dengan alasan seperti itu. Tapi setidaknya cedera yang dialami Rio hanya membuatnya absen di satu pertandingan aja. Karena apa yang dialami Santiago Canizares membuatnya harus absen bermain di Piala Dunia. Kalian harus tahu, sebelum Piala Dunia tahun 2002 lalu, Canizares menjalani musim yang spektakuler bersama Valencia. Kiper jago ini layaknya tembok pertahanan yang kokoh karena hanya kebobolan 27 gol di La Liga. Dan membawa Valencia meraih gelar Liga pertama mereka dalam 30 tahun. Karena hal itu, Canizares merasa seperti sedang berada di atas angin. Gak ada salahnya juga kan? Canizares merupakan kiper pilihan pertama timnas Spanyol kala itu. Namun, nama seorang kiper Casillas selalu membayang-bayanginya dan Canizares tahu saat itu adalah kesempatan terakhir baginya untuk mewakili negaranya di turnamen besar. Dia berusaha meyakinkan pelatih timnas Spanyol untuk tidak bisa menggeser dirinya sebagai kiper utama. Tapi kayaknya gak bakal sesakit itu sih kalau dia tetap wangi. Kok jadi nyambung ke wangi? Sambil mempertahankan posisinya bersama timnas Spanyol di Piala Dunia saat itu, menurut Kani beberapa semprot minyak wangi nggak bakal bikin sakit kok. Tapi ternyata, sebotol minyak wangi itu yang bikin karirnya berakhir di musim itu. Jadi ketika dia sedang mau nyemprot minyak wangi ke tubuhnya, tiba-tiba saja botol itu terlepas dan terjatuh dari genggamannya. Ya ampun Kani, kamu tuh pemenang sarung tangan emas La Liga. Masa pegang sebotol kecil minyak wangi aja nggak becus? Tunggu dulu. Dia tuh Canizares. Ingat ya, dia adalah orang dengan insting tangkap-menangkap yang super hebat. Satu-satunya masalah sekarang dia adalah menggunakan instingnya di waktu yang salah.
Jadi, saat botol kaca itu terjatuh ke lantai, Canizares refleks menendang sambil merentangkan kakinya untuk menyelamatkan botol tersebut. Dan pastinya dia nggak bakal ada di sini kalau endingnya happy ya kan? Karena Canizares bukan berhasil menyelamatkan botol itu. Sebaliknya, dia malah membuat tendon besar di jempol kakinya putus. Nah, dengan itu, seorang kiper pilihan pertama Spanyol absen dari Piala Dunia karena sebotol minyak wangi. Nampaknya cedera karena tendon robek menjadi sesuatu ya sob. Tetapi cedera yang dialami Ever Banega jauh lebih aneh karena mengalami patah kaki gara-gara lagi isi bensin mobilnya di sebuah pompa bensin. Jika kita melihat kembali ke tahun 2012, Ever sepertinya terbuat dari kaca, risih banget sob, dan sepertinya tidak bisa keluar dari meja perawatan dan telah melewatkan beberapa minggu waktunya di Valencia musim itu. Tapi cedera itu tidak membuatnya terlalu khawatir, karena cedera yang membuatnya musimnya berakhir justru terjadi di sebuah pom bensin. Ceritanya usai menjalani terapi fisik, Ever mampir dulu ke pom bensin dalam perjalanan pulangnya ke rumah. Kedengarannya simple kan? Tapi tidak untuk Banega, karena pria ini memang nempel banget sama yang namanya cedera. Cuma gara-gara gak konsentrasi, dia mengalami cedera hanya dalam beberapa detik. Dan itu menjadi cedera paling gak masuk akal dalam sejarah sepak bola. Saat dia keluar dari mobilnya, dia lupa hal terpenting saat memarkir mobil. Hayo apa? Ya betul, menarik rem tangan. Jadi saat dia berjalan kembali ke mobil, seketika mobil Audi R8 mewahnya mundur. Tapi bukannya menarik rem tangan, Ever malah menahan dan mencoba memberhentikan mobilnya dengan badannya. Namun dengan tinggi badan 174 cm dan berat 71 kg, kayaknya nggak sepadan sih buat menahan mobil seberat 1628 kg. Jadi saat kecelakaan langka ini, Ever hanya bisa berteriak kesakitan saat mobilnya sendiri menabrak tubuhnya dan menelindas engkelnya. Kebayang dong ya, gimana harus cerita ke pelatih kalau dia nggak bisa bermain untuk 6 bulan ke depan karena ditabrak mobil kamu sendiri. Pasti nggak ada yang percaya deh. Tapi ya sob, patah kaki benar-benar cedera yang paling parah di sepak bola. Namun cedera yang dialami seorang Marco Asensio malah dikarenakan ulah dari fans Real Madrid yang ngamuk. Ingat lagi di tahun 2012, Asensio datang saat pertandingan pertama dari Real Madrid di Liga Champions musim itu. Dan saat itu Asensio lagi naik daun di Real Madrid dengan mencetak 4 gol di 6 pertandingan pertamanya bersama Los Blancos. Selain Ronaldo, ternyata ada jagoan baru nih di sini. Tapi saat di Liga Champions, sepertinya tekanan mulai menghampiri Asensio. Karena sehari sebelum pertandingan, Zinedine Zidane mengumumkan hal yang belum pernah dibicarakan ke media sepanjang sejarah sepak bola. Percaya nggak, saat konferensi pers sebelum pertandingan Real Madrid di Liga Champions, Zidane mengumumkan ke media kalau Asensio tidak bisa ikut pertandingan karena ada jerawat di kakinya. Gini ya, Asensio itu gajinya 125.000 pound sterling per minggu, dan dia nggak mau main cuma karena hal itu. Udah kayak anak ABG aja yang minder nggak mau difoto kalau lagi jerawatan. Dan kebayang dong, saat pelatih kalian nggak bisa mengontrol ketawa sewaktu dia membahas hal ini ke seluruh dunia tentang cedera yang kamu alami. Duh, malu-maluin sob. Tapi yang berikut ini bukan cedera yang jadi bahan tertawaan sob. Seorang Lionel Messi karirnya pernah terancam akan berakhir. Ya, kalian harus banget simak bagian yang ini. Jadi, sewaktu remaja, Lionel Messi merupakan penggemar berat minuman bersoda dan makanan cepat saji. Hanya itu yang dimakan. Kecanduannya begitu parah, sampai-sampai Pep Guardiola meminta mesin penjual otomatis untuk dipindahkan karena terlalu dekat dengan ruang ganti. Dan pernah suatu saat, Messi memotong pembicaraan dari Guardiola hanya gara-gara minta sekaleng cola. Parah banget ya sob. Tapi, kebiasaan makannya itu lama-kelamaan merusak karirnya dan mulai terlihat saat di lapangan. Hah? Kok bisa? Begini kisahnya sob. Makanya Bang Messi, gue juga pernah bilang apa, jangan pernah makan nasi padang sebelum tanding. Lama-kelamaan, kebiasaan Messi muntah di lapangan menjadi semakin berbahaya. Benar-benar berbahaya sampai ia akan mengakhiri karirnya. Mantan pelatihnya di Argentina malah nyalahin kalau penyebabnya karena Messi yang nervous sebelum pertandingan. Dan dokter asal Italia yakin bisa membuat Messi sembuh karena mengkonsumsi obat-obatan. Tapi untuk Messi, hal itu tidak membuatnya berhenti. Saat itu, Messi hingga rela memberikan pengorbanan terbesarnya dan tidak mau mengecewakan anak-anaknya. Jadi di tahun 2014 dia meminta bantuan Giuliano Poser. Orang inilah yang sangat berjasa dalam hidup Messi hingga bisa membuatnya masih bisa bermain di umurnya yang menginjak 34 tahun. Poser mengubah diet Messi secara keseluruhan. Messi berhasil berhenti makan coklat dan cola dan berubah menjadi makan salad dan daging. Pokoknya benar-benar diet seorang champion deh. Messi kini sudah berhasil menjalani gaya hidup seperti itu dan kebayangkan statistik yang bisa dimiliki Messi jika dia menjalani diet ini lebih awal. Tapi tahu nggak siapa pemain yang tidak pernah merubah dietnya? Cristiano Ronaldo. Lihat dong badannya.
Dan dengan kondisi tubuhnya yang keren abis, dia mampu meraup jutaan dolar walaupun usianya kini sudah 36 tahun. Tapi apa yang dia belikan dengan semua uang yang dia dapatkan? Gimana kalau jam tangan dengan 761 berlian atau sebuah Ferrari seharga 2 juta dolar yang membuat rekan satu timnya auto benci? Apa auto iri ya? Kami tahu kalian pasti mau dengar selengkapnya tentang ini. Jadi klik video ini untuk 7 hal yang gak masuk akal ketika Cristiano Ronaldo menghabiskan miliaran uangnya. Tunggu apa lagi sob? Klik sekarang juga ya.